Gelar juara Liga Inggris akan ditentukan di pekan terakhir minggu besok. Apakah Manchester City akan mempertahankan gelar juara atau justru Arsenal yang akan kembali juara setelah berpuasa gelar juara Liga Inggris selama puluhan tahun? Sudah bersama saya Coach Justin malam ini. Coach Justin, selamat malam. Selamat malam, Glenn. Coach Justin, pertandingan esok di pekan 38 Liga Inggris, apakah masih akan menentukan gelar juara untuk musim ini? Ya iyalah, ini Liga Inggris, nggak bisa ada yang prediksi. Siapa yang mengira Liverpool kalah di kandang lawan Crystal Palace, kalah lawan Everton, di mana mereka long time ago bisa menang. Akhirnya mereka menang lawan Liverpool di momen-momen penting. Seri lawan West Ham, ini kan poin yang 3 match ini membuat Liverpool out dari racing untuk menjadi juara. Arsenal kepleset lawan Aston Villa di kandang. Nah, kita lihat besok apakah ini menjadi match penentu. Arsenal harus menang di kandang sendiri dan begitu pula Man City. Karena kalau Man City seri, Arsenal menang, Arsenal yang juara. Poinnya Besok sama, Arsenal unggul 1 goal difference. Manchester City akan menghadapi West Ham di kandang, Arsenal akan menghadapi Everton. Dua-duanya laga kandang. Siapa sih coach yang lebih menguntungkan sebetulnya karena dilihat dari performa 5 pertandingan ini menang semua di kedua tim ini? Ya, betul sekali, dan ya sekali lagi di atas kertas harusnya Arsenal sama City yang menang. Tapi itu di atas kertas, di lapangan semua bisa terjadi, apalagi di IPL. Dan kita juga melihat berdasarkan sejarah, kalau masih ingat City di mana Aguero lawan Queen's Park Rangers di detik-detik akhir mencetak gol sehingga MU nggak jadi juara. Ya skenario kayak gitu bisa terjadi. Jadi ini sampai detik akhir ini seru. Kalau kita lihat performa dari Arsenal musim ini, coach, tadi sebetulnya kan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu hampir-hampir mirip. Tahun lalu ini di pekan ke-30 3-2 ini masih unggul, keplesetnya lawan Soton kalau misalkan di musim lalu. Musim ini Aston Villa. Inkonsistensi ini yang menjadi penyakit Arsenal, coach? Enggak, sebenarnya enggak. Jadi tahun lalu itu 6-7 match terakhir Arsenal sudah out of title race. Oke. Sekarang sampai match terakhir. Artinya ini ada perkembangan. Nah, perkembangan itu juga lahir dari squad yang lebih bagus dengan hadirnya Declan Rice, terutama dengan Havertz, sayangnya Timber cedera. Tapi orang juga jangan lupa, ya Raya lumayan ngebantu. Tapi orang juga jangan lupa bahwa Arsenal ini tidak mengalami banyak cedera dari pemain pentingnya, pemain intinya. Kebayang nggak kalau 3 pemain aja? Kalau Declan Rice, Odegaard, sama Bukayo Saka yang cedera. Udah tenggelam ini tim, ya kan? Sementara tim-tim kayak Liverpool mengalami banyak cedera, MU banyak cedera, Chelsea banyak cedera, sehingga MU sama Chelsea nggak bisa ikut Champions League. City juga nggak terlalu banyak cedera. Jadi keberuntungan itu ada. Cuman yang perbedaannya antara Arsenal dan City, kalau gue bilang bukan masalah mental, masalah bench yang tidak memadai. Pada saat mereka bermain buruk lawan MU main buruk, beruntung mereka menang. Pada saat mereka bermain buruk, tidak ada pemain yang bisa menggantikan dari bench. Sementara City, mau Haaland main lah, Alvarez lah, Grealish nggak di bangku cadangkan, Doku main, nggak ada Rodri atau Kevin De Bruyne, Kovacic bisa main. Bench itu jauh lebih bagus, sehingga kalau ada 1, 2, 3 pemain tidak perform, di bench ada beberapa pemain yang selevel, yang siap untuk menggantikan. Nah, Arsenal nggak punya itu. Maka dari itu kalau lu lihat, Odegaard, Rice, Saka, Saliba, praktis main terus. Benar-benar main terus, karena nggak ada penggantinya. Nah, inilah kesalahan Arteta. Orang kan bilang, ya apakah City bisa beli pemain mahal? Enggak. City beli pemain mahal, tapi juga jual pemain mahal. Nah, Arteta beli pemain mahal, tapi nggak jual pemain mahal. Satu, kedua, pembelian Arteta itu banyak yang flop. Lihatlah dari Lokonga, Tavares, Pablo Mari, Vieira, Nketiah dipertahankan, Cedric dipertahankan, Zinchenko dan Gapsus yang harganya hampir 100 juta pun praktis nggak perform.
Martinelli ups and down. Jadi ini juga gue bilang tanggung jawab pelatih untuk beli bench yang memadai, dan itu bisa kalau kita lihat begitu banyak cadangan yang dialami oleh Liverpool, tapi pemain muda dan pemain cadangan itu semua bisa step up sehingga Liverpool sampai let's say 4-5 match terakhir masih bisa bersaing untuk menjadi juara. Tapi argumentasinya adalah mungkin karena Arteta ini kan di transisi kepelatihan antara pemain-pemain yang dibeli Arsene Wenger, lalu juga Unai Emery, di situ ada Lacazette, ada Aubameyang, dan di sini Arteta baru memberi pemain-pemain yang memang ya inginkan gitu loh, coach. Apakah itu yang menjadi alasan? Enggak. Jadi sebagian pemain itu sudah dibuang, oke? Sesuai dengan pemain di bawah Unai Emery itu udah dibuang ya, seperti yang Anda sebut tadi, Özil, Aubameyang, Pepe, Lacazette itu dibuang. Itu sesuai keinginan dia. Kan dia harus beli penggantinya. Nah, beli penggantinya, kenapa beli pemain yang buangan yang di bench di City kayak Zinchenko, Gapsus? Kenapa beli pemain yang nggak perform kayak Tavares, Lokonga? Kenapa mempertahankan Ketia? Ketia ini kelihatan udah bertahun-tahun gue bilang ini pemain deadwood, nggak bisa apa-apa, tetap dipertahankan. Ya itu tanggung jawab dia. Jadi dia bukan nggak dapet duit, dia dapet duit, cuman dia salah beli. Kalau orang bilang, oh ini pemain murah, let's say 20-20, 3 pemain 20 yang flop itu udah 60 juta. Bisa beli satu pemain bagus, ya kan? Nah ini nggak dilakukan, sehingga di momen-momen penting, contoh dia nggak beli striker, katanya nggak ada duit. Nah di momen-momen yang penting, striker ini bisa berfungsi. Contoh momen kayak lawan Aston Villa lah. Striker itu bisa striker bagus, bisa memberi nilai tambah yang sekarang tidak dimiliki oleh Arsenal. Havertz itu bukan goal getter. Havertz itu juga 60 juta. Apakah worth it nilai sebelumnya? Gue rasa enggak. Dia nggak main jelek, tapi mungkin 30-40 masih oke. 60 juta kemahalan. Nah ini keinginan Arteta semua. Nah itulah kenapa gue bilang, ya di bawah Arteta, kalau Arteta nggak jeli melihat pemain, Arteta dan Edu, tapi Arteta kan punya veto untuk beli pemain. Jadi kalau Edu menyodorkan pemain, Arteta nggak setuju, itu pemain nggak akan datang. Jadi tanggung jawab dua pemain ini, terlalu ngandelin data untuk melihat pemain. Terbukti bahwa data di sepak bola itu beda dengan American sport. Nggak begitu berhasil di sepak bola. Brighton melakukan hal yang sama, Brentford melakukan hal yang sama. I mean, kalau mereka beli pemain, emang Brighton sama Brentford levelnya mana sih? Iya kan? Jadi kita harus lebih jeli melihat, mereka harus lebih jeli untuk gitu. Coach Justin, artinya decision maker dari pembelian pemain ini menjadi salah satu pengaruh terhadap kalau misalnya Arsenal nggak juara gitu, coach? Ya, betul sekali. Lalu sekali lagi Arsenal beruntung karena nggak banyak yang cedera. Oke. Dan pemain bench tidak bisa menggantikan pemain yang ada sekarang. Levelnya jauh. Kalau untuk musim depan, siap posisi mana yang riskan dan juga harus ditambal gitu, coach? Kalau gue bilang satu striker pasti, kedua back kiri pasti, ketiga pelapisnya si siapa, Bukayo Saka, winger kanan pasti, keempat pemain kreatif yang bisa bergantian dengan Havertz dan si Odegaard, itu harus. Pemain kayak Havertz gue bilang 60 juta mending jual aja, bisa dapat pemain lebih bagus kok. Tapi di paruh musim kedua kan Havertz performanya itu oke banget, coach. Iya. Terus apakah garansi tahun depan akan perform? He just doesn't have the quality untuk bisa ngangkat. Yang paling terlihat kan sebenarnya striker, coach, karena Gabi itu betul-betul kurang bisa diandalkan ya. Kita juga enggak. Betul. Siapa kira-kira striker yang available dan juga memungkinkan, coach, untuk di posisi itu untuk bisa menggantikan Gabriel Jesus? Ada dua, Osimhen sama Vlahovic, yang sudah terbukti, yang bisa dijual, tinggal tergantung nego aja. Tapi Napoli dan Juventus ya? Ya, tapi di posisi tersebut mereka butuh pemain yang qualified juga. Kalau tahun depan datang back kiri bagus, striker bagus, winger bagus sama pemain kreatif, peluang mungkin 70-80% Arsenal bisa juara.
dengan catatan tidak terlalu banyak yang cedera juga. Hmm. Gitu. Oke, tapi kalau overall musim ini cukup puas, puas atau nggak puas? cukup puas. Cuman untuk menjadi juara unit ekstra. Nah, ekstra Hmm. ini nggak bisa diberikan sama Arsenal. Kalau dibilang Hmm. bagus, permainan Arsenal is one of the best. Build Hmm. up-nya dengan City dan Spurs itu top. Kalau Spurs kan cuma build up aja, sepertiga lapangan mereka blur, kayak kapuk basah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kalau City kan udah terbukti bench bagus, depan bagus, tinggal rotasi-rotasi. Hmm. Nah, kalau Arsenal beli 4 pemain tersebut yang berkualitas, ya Arsenal bisa bersaing, sangat bisa bersaing. Karena Hmm. Arsenal nggak kalah dari sisi permainan. Oke, kita ke City besok kemungkinan tanpa Anderson di bawah Mister Gawang, apakah ini juga Ya, menjadi kerugian untuk City? ya harusnya enggak. Kalau kita lihat si Ortega main kemarin lawan Spurs menyelamatkan 2-3 save yang luar biasa. Hmm. Jadi ya cuman Ortega ini gue juga sering lihat dia main jelek banget. Jadi tergantung lagi form of the day seperti apa. Kalau orang bilang Arsenal kemungkinan besar City juara, gue setuju. Tapi there is always 10% yang bisa dimanfaatkan oleh West Ham. West Ham Hmm. itu lawan tim besar bagus biasanya. Dan West Ham Jadi juga ngalahin tergantung, Arsenal di musim ini, Coach. ya West Ham niat atau enggak untuk Hmm. bisa meraih poin. Kalau mereka niat parkir base, ngincer counter attack, pasti dapat counter attack. Cuman sekarang efektif atau tidak. Kalau Hmm. mereka ada faktor keberuntungan, bisa aja ini ada plot twist. Tapi kan masalahnya adalah West Ham adalah klub sesama kota London yang Ya, kadang-kadang kalau sesama London ini kan nggak pengen ya, klub satu ya, kotanya juara gitu, Coach. Kemarin Fulham, betul. Spurs Ya, apalagi. ya. Nah, ini apakah kerugian juga untuk Arsenal? Ya, ini kerugian. Cuman sekarang Arsenal nggak punya pilihan lain. Karena Hmm. lu udah nasib di tangan lu udah lu lepas berkat kalah lawan Aston Villa. Hmm. Jadi sekarang ya udah berharap aja. Entah bisa atau enggak ya we don't know. Cuman musuh bebuyutan kan sebenarnya bukan Fulham sama West Ham, musuh bebuyutan kan Spurs. Hmm. Nah kalau Spurs itu udah lewat, ya sekarang berharap bahwa West Ham melakukan tanggung jawab sportivitas mereka. Ya, Hmm. kita lihat bisa atau enggak, we'll see. Kalau City mempertahankan gelar juara di musim ini, kita lihat secara statistik sebetulnya kan nggak gitu sekuat tahun lalu gitu, Coach. Dan juga di Ya, awal-awal kalau nggak salah City betul, agak goyang, di akhir betul, baru gaspol gitu. Nah betul. ini gimana, Coach? Karena memang tadi kedalaman squad yang memang dalam, memang bagus, memang berkualitas yang membuat mereka bisa tetap juara. Iya, kedalaman squad, tactical, dan ini juga berkat performance dari MU, Chelsea, Liverpool, dan Arsenal yang nggak bisa konsisten. Hmm. Jadi City juara dan gue setuju City sekarang nggak sebagus sisi tahun lalu. Kalau nggak mereka bisa menang melawan Madrid, tahun lalu Madrid dibantai juga, sekarang kalah sampai adu penalti. Tapi ya karena mereka memang nggak bagus. Cuman sekali lagi City pemainnya, pelatihnya dan pemainnya luar biasa. Nah Hmm. sekarang apakah West Ham bisa melawan? Kita juga sering musim ini gue sering lihat mereka main jelek kok. Jadi Hmm. bisa aja. Hmm. Cuman sekali lagi nasib tidak di tangan Arsenal. Arsenal punya satu tanggung jawab yaitu menang lawan Everton titik. Dan kalau Oke. bisa menang, ya goal difference sudah nggak ngaruh lagi. Karena kalau Arsenal menang, City menang 1-0 1-0 City yang juara, menang poin. Kalau Hmm. City seri, Arsenal sudah unggul 1 poin, satu goal difference. Jadi Arsenal cukup menang 1-0 udah juara. Hmm. Atau City seri atau kalah. Jadi goal difference in this case sudah nggak penting lagi. Either you win or you draw. Oke. Gitu. Oke. Coach Justin, saya mau nanya soal secara keseluruhan. Kita melihat di Liga Inggris musim ini. Tim terbaik menurut Coach Justin siapa ya? Waduh, ini pertanyaan susah ini. Nggak ada yang terbaik, semua tim punya. Musim ini, gue kemarin kebetulan bikin video. Gue Hmm. bilang ini musim yang untuk gue cukup mengecewakan karena banyak tim yang gue harapkan step up. Contoh MU, contoh Chelsea, contoh Liverpool, bahkan Brighton. Hmm. Spurs yang awal-awal oke, ternyata flop juga. Justru yang Hmm. mengejutkan mungkin ya itu Aston Villa. Hmm. Tapi ini tim juga sangat tidak konsisten. Jadi
City tahu sendiri juga dengan hilangnya Gundogan sama Mahrez itu ngaruh banget. Jadi gue bilang memang persaingan lebih ketat musim ini, tapi dibilang satu tim yang bagus itu nggak ada. Untuk Nggak ada gue. ya? Ini untuk gue musim yang agak mengecewakan untuk fans Liga Inggris. Kalau klub terburuk, Coach Justin? MU kali ya. Jadi dengan banyaknya cedera, terus pemain kayaknya nggak mau memberikan segalanya, bahkan sampai dikritik oleh legend-legendnya sendiri. Jadi PR-nya paling besar itu MU sama Chelsea musim ini kalau gue bilang untuk ke tahun depan. Apa yang harus mereka benahi? Yang paling banyak dibenahi itu ya dua tim ini. Kalau tadi klub, bagaimana dengan pemain, Coach? Siapa pemain terbaik dan juga siapa pemain terburuk? Pemain terbaik yang Haaland? cukup nggak, Haaland jelek musim ini. Haaland musim jelek aja, tetap top skor. Tahun Iya. lalu lebih canggih. Kalau gue bilang Tahun lalu tuh 30-an gol ya. iya, Musim ini iya. tuh 27 sekian kalau 24, salah. 27 ya. I mean, kalau untuk gue sih tetap Kevin De Bruyne ya. Tetap ini punya peran sangat penting Kevin De Bruyne. Even dia kemarin sempat cedera dan juga Sempat absen cedera beberapa kan, pertandingan. ya betul. Itulah kalau dia bermain dengan jumlah bermainnya, ya ini pemain gila. Ini pemain gak ada duanya ini. Pada umurnya juga sebetulnya udah mulai melewati peaknya, Coach ya. Iya. Tapi pemain yang mengandalkan teknik itu sampai 3-4-3. Lihat Modric lah 39. Itu luar biasa karena mengandalkan teknik bukan otot. Jadi pemain kayak De Bruyne itu nggak ada duanya. Sama kayak Modric, Kroos nggak ada duanya. Kalau dibilang pemain terburuk, ya satu, Anthony. Itu parah banget Anthony. Asli parah banget itu. Sebenarnya ada dua, kan Anthony sama Mudryk. Nggak, Mudryk. Oh, Jackson masih cetak gol, Mudryk lebih parah lagi tuh. Itu masih di blok atau gimana, Coach? Belum Masih ada. Enggak. Kalau dia buka, gue ngeblok dia. Oke, penutup, Coach, untuk musim depan prediksinya masih akan didominasi oleh City, Arsenal, Liverpool, atau mungkin ada kejutan dari MU dan juga Chelsea? Ya mungkin dari MU ada, kalau mereka berani menjual Deadwood yang ada di timnya sendiri dan membeli pemain yang cocok, gue rasa MU dan Chelsea ini punya pelatih yang cukup bagus. Tapi tergantung pemainnya juga kan. Gue harap sih MU sama Chelsea bisa bangkit lagi biar lebih seru di papan. Tapi justru yang tanda tanya besar itu Liverpool. Apakah Arne Slot dengan tidak diberikan banyak duit, bahkan mungkin jual pemain, bisa pemainnya bisa mengikuti strateginya? Karena strategi yang diterapkan Klopp itu nggak ada pelatih bermain seperti itu. Direct, banyak long ball dari belakang, tengah cover, skill individu. Stylenya unik. Nggak ada pelatih yang bisa bermain kayak begitu atau mau bermain seperti itu. Nah, Slot ini kalau main di Feyenoord cukup pragmatis. Tapi dia bisa memanfaatkan kualitas pemainnya. Padahal Feyenoord ini pemainnya mediocre semua. Cuman ya mereka bisa juara Belanda 2 tahun lalu sama jauh di Eropa lah, European League lah. Gitu. Dan sekarang kan dapat squad yang jauh lebih bagus. Jadi ya mungkin kalau pemain bisa adaptasi dengan keinginan dia, sinerginya oke antara pemain dan pelatih, ini bisa bahaya juga Liverpool itu. Kita nantikan semoga ada persaingan Big Five musim depan supaya tidak mengecewakan seperti musim ini. Terima kasih Coach Justin waktunya untuk Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi.